Bab 481. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Semoga Dewa Laut melindungimu. Maxong mengantar Grid dan anggota Overgearet ketika mereka meninggalkan istana. Para pangeran dan ratusan prajurit mengikutinya. Raja mereka dalam bahaya, dan mereka merasakan komitmen untuk melindungi raja. Grid tercengang. Siapa Maxong? Seseorang yang berpaling sebagai kerajaan diserang dan orang-orang mati. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi raja. Dia pantas disalahkan. Namun, para pangeran dan prajurit setia kepadanya sampai akhir. Dia mungkin menutup mata terhadap semua orang, tapi dia adalah raja. Mereka menunjukkan kesetiaan mutlak kepada Maxong, hanya karena dia adalah raja. Grid merasa itu menyedihkan. Water Clan itu pasif dan bodoh. Dia menyadari alasan, mengapa Siren tidak berkembang. Tapi, itu bagus dari posisi penguasa. Lawel berbisik padanya, itu seperti suara iblis. Semakin setia dan bodoh orang-orangnya, semakin menguntungkan raja. Sangat beruntung, kita mendapatkan Siren. Petik 2. Itu terlalu menghitung. Beberapa orang mungkin menyalahkan Lawel. Tapi, bukan Grid. Grid bukan Saint, dia adalah orang biasa. Seperti kebanyakan orang, dia serakah. Namun, ada sedikit kepintaran dalam dirinya. Tapi, benarkah semakin pintar orang-orangnya, semakin kuat kerajaan itu? Melihatnya dalam jangka panjang, kerajaan yang kaya akan lebih memenuhi perut raja. Tentu saja, akan sangat sulit dan melelahkan untuk memerintah orang pintar. Namun, itu wajar. Pertama, apakah politik begitu mudah? Haha. Lawel mulai tertawa. Itu bukan tawa humoris. Itu benar. Bahkan, aku berpikir sama denganmu. Lawel semakin menyukai Grid. Grid bukan orang bodoh yang akan dibutakan oleh keserakahan di depannya, dan ada kedalaman tak berujung baginya, yang belum terungkap. Sepertinya, beberapa hari yang lalu, ketika kepalanya sama dengan punggungnya. Grid kelihatannya telah berevolusi menjadi dewasa, pada suatu pagi. Pertumbuhan Grid cepat dan mempesona. Ya, mari kita lupakan Kraugel. Guild Overgearet bisa menjadi yang terbaik, bahkan tanpa Kraugel. Lawel sibuk memandangi Grid dengan emosi gembira. Tuanku. Piaro mendekat dan membungkuk ke Grid. Tubuhku mungkin jauh dari tuanku, tapi jangan lupa jika hatiku selalu bersamamu. Silakan hubungi diriku, kapanpun kamu membutuhkanku. Aku akan segera berlari, tidak peduli kapan atau di mana aku berada. Petik 2. Dimengerti. Tolong jaga Siren. Ya, dan ini. Piaro mengeluarkan sesuatu dan menyerahkannya ke Grid. Itu celana ketat hitam. Celana seperti stocking yang membentang dari pinggang ke pergelangan kaki. Di Satisfy, mereka biasanya peralatan yang dikenakan oleh assassins, seniman bela diri, dan archer. Ini jarahan yang aku ambil, setelah membunuh White. White. Untuk meminjam ungkapan dari Lawel, White adalah orang kulit putih. Dia mendengar, White setara dengan Kraugel, dan dia benar-benar sangat kuat. Jika Piaro tidak dengan cepat menggunakan skill untuk membunuhnya, kerusakan jangka panjang akan disebabkan. Seberapa spesial barang yang ia jatuhkan? Dugun-dugun. Grid sedang menunggu saat dia mengkonfirmasi informasi item. Blacksmith's Legendary Appraiser. Melelahkan. Blacksmith yang menjadi legenda dapat menilai item dengan mata cerdas yang sangat baik. Jika fitur tersembunyi ada di item target, itu akan ditemukan. Anda tidak dapat sepenuhnya memahami fitur-fiturnya. Celana Kruger. Peringkat, Legendary Set. Daya tahan, tak terbatas. Pertahanan, 430. Asteris mengurangi damage yang diterima sebesar 40%. Asteris agility akan meningkat 10%. Asteris kemampuan melompat akan meningkat sebesar 40%. Asteris semua skill tubuh bagian bawah akan meningkat sebesar 20%. Asteris set efek, tanda tanya. Sebuah mahakarya yang dibuat oleh penjahit legendaris, Kruger. Ini menawarkan peregangan tak terbatas dan tidak akan pernah robek. Ketentuan penggunaan, tidak ada. Berat, 350. Heok. Opsinya gila. Grid menarik napas, saat dia merasa kagum. 40% pengurangan damage dan 10% peningkatan agility. Petik 1. Umumnya, opsi pengurangan damage dibagi menjadi, membelah, menusuk, serangan sihir, damage fisik dull. Tapi, celana ketat ini memiliki opsi untuk mengurangi, damage, hingga 40%. Ini berarti, jika terlepas dari jenis serangan, semua damage akan berkurang. Itu adalah item terbaik, karena opsi meningkat dengan persentase, bukan oleh jumlah statistik yang tetap. Itu bahkan memiliki daya tahan tak terbatas. Blacksmith's Legendary Appraiser tidak bisa memahami materi. Berdasarkan ini dan fakta jika nama pembuat barang adalah Kruger. Ini sangat mungkin menjadi kain yang dibuat oleh penjahit legendaris Kruger. Itu harus mirip dengan Pavranium. Ini gila. Namun, itu tidak baik untuk digunakan Grid. Defense-nya sangat rendah dibandingkan dengan Heavy Armor. Grid memiliki gaya bertarung yang menekankan kemampuannya sebagai tanker. Jadi, defense itu penting. Dengan cara ini, batasnya akan terungkap. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini.
Dia akan mengenakan celana ketat ini, jika dia memiliki kemampuan kontrol Kraugel. Grid membuat senyum pahit, ketika dia memikirkan Jishuka, Faker, dan Regas. Di mana dari ketiganya, yang harus aku jual? Grid bisa memasangnya untuk dilelang, tapi dia meninggalkan ide ini. Jelas jika ketiga orang akan menginginkan celana Kruger. Bersaing atas harga mungkin mengecewakan mereka. Aku tidak ingin retakan dalam hubungan mereka terbentuk. Itu tidak mungkin mempertimbangkan persahabatan antara tiga orang. Tapi, Grid harus mengingat situasi terburuk. Lalu, aku harus memilih salah satu dari tiga orang dan menjualnya kepada mereka secara pribadi. Haruskah dia memutuskan dengan urutan pilihan? Mungkin dia menyukainya. Keindahan terbaik dunia yang bisa membuatnya berpikir seperti itu, Jishuka. Yang selalu diam, tapi selalu melindungi teman-temannya, Faker. Teman baik hati yang memberi Grid kepercayaan diri tak terbatas sejak hari pertama mereka bertemu, Regas. Kotoran. Mereka bertiga baik, tidak mungkin untuk memutuskan berdasarkan urutan preferensi. Petik 1. Pertama-tama, ini bukan sikap yang tepat untuk seorang pemimpin. Itu benar untuk memprioritaskan efisiensi daripada perasaan pribadi. Dia berpikir lagi. Pertama, sampaikan pada Jishuka. Apakah itu karena dia tidak akan lagi terekspos? Tentu saja, itu salah satu alasannya. Namun, itu lebih karena Jishuka tidak bisa menikmati salah satu opsi celana ketat. Semua skill tubuh bagian bawah akan meningkat sebesar 20%. Jishuka adalah seorang archer dan dia hanya memiliki satu skill tubuh bagian bawah, tendangan yang memiliki fungsi gagah. Di sisi lain, Regas dan Faker memiliki banyak skill yang melibatkan kaki. Lalu dari mereka berdua, Grid mempertimbangkan hal itu sebelum memutuskan. Faker bagus. Asura Regas memiliki alat pengukur khusus yang disebut Fighting Spirit. Itu adalah sumber daya yang diperlukan yang naik sebanding dengan jumlah kerusakan yang diterima dari musuh. Jika resistensinya terlalu tinggi, akumulasi pengukur akan lambat. Petik 1. Di sisi lain, Faker memiliki banyak skill tubuh yang lebih rendah dan tidak ada pengukur khusus. Dia bertempur dengan asumsi tidak akan diserang. Memberinya celana ketat dengan defense tinggi akan sangat membantu. Secara khusus, attack power seorang assassins dipengaruhi oleh agility. Opsi peningkatan lompatan juga akan memaksimalkan kecepatan Faker. Ketika Grid memutuskan, Euphemina selesai casting Mass Teleport. Pak. Grid dan semua anggota Overgearet secara bersamaan dipindahkan ke Raiden. Euphemina ada bersama mereka. Kontrak termasuk air mata Meksong. Yang berarti, dia tidak perlu tinggal di Siren lagi. Piaro tiba-tiba merasa malu, karena ditinggal sendirian. Dia terlambat mengingat aura Master Huren, yang ditinggalkan di Raiden. Iya, dia bukan anak kecil, jadi dia akan berperilaku baik. Suamiku sayang. Faktanya, Grid sangat sibuk. Pertama, dia harus menilai semua barang yang diperoleh anggota Overgearet di Siren, untuk melihat apakah ada fitur tersembunyi dan mempelajari metode produksi mereka. Kedua, dia harus merancang item baru menggunakan adamantium yang ia peroleh, dengan memenangkan 4 medali emas di kompetisi nasional. Ketiga, dia tidak bisa lupa untuk membangun hierarki hubungannya dengan Iaruk. Keempat, ada kebutuhan untuk berkonsentrasi pada perburuan sebelum buff XP yang diterima pemain Korea Selatan berakhir. Dan seterusnya. Grid punya banyak hal yang harus dilakukan. Dia tidak punya waktu luang. Tapi di tengah-tengah ini, Grid tidak melupakan keluarganya. Dia pertama kali pergi ke Irene. Aku senang, kamu tidak kesepian selama ketidakhadiranku, terima kasih kepada Lord. Irene tampak cemberut dalam pelukan Grid. Lord adalah Lord, kamu adalah kamu. Kalian berdua sama pentingnya. Aku senang hanya melihat Lord, sementara suami terkasih. Apa yang dia pikirkan? Pipi putih Irene tiba-tiba memerah. Itu. Dia mungkin memiliki pikiran yang sangat memalukan. Mata biru menatap Grid bergerak bolak-balik. Dia menjadi lebih imut dan menyenangkan, saat dia belum melihatnya. Grid merasakannya. Sekarang, adalah waktu untuk melepaskan kekuatan sebenarnya dari kapsul kelas berlian. Akan menyenangkan memiliki anak kedua. Grid berkata dengan ekspresi percaya diri dan membawa Irene ke kamar. Kiak. Irene membenamkan wajahnya di dada Grid dan berseri-seri. Dia tampak seperti gadis yang tidak bersalah. Tapi, setelah beberapa saat, di kamar tidur, dia menjadi sangat berbeda. Tidak ada gadis yang tidak bersalah. Dihilangkan. Duplikator adalah kelas dengan batas yang jelas. Dia tidak bisa selalu menyalin skill yang ia butuhkan, dan bahkan dengan skill yang disalin. Mereka akan menghilang setelah menggunakannya sekali. Sehingga, durasi pertempuran turun secara signifikan. Euphemina bertanya-tanya, seberapa bagusnya jika dia setidaknya memiliki beberapa skill bertarung. Dia merasakan kebencian terhadap keterbatasan duplikator yang melekat yang tidak bisa belajar, sihir atau skill. Tapi, itu baru sampai kemarin. Dia menerobos batas kemampuannya dengan Mumut Spellbook, item yang didapatnya dari menyelesaikan quest tersembunyi di Siren.